Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana kemudian menjaga agar pemilu ini jujur dan juga adil karena ada sejumlah temuan-temuan, salah satunya adalah soal surat suara yang kemudian sudah terdistribusi sampai ke pemilih di Taipei begitu, yang memang seharusnya baru terkirim, harusnya dikirim di 2 Januari atau hari ini. Kita masih membahasnya bersama dengan ada Komisioner KPU Pak Idam Holik dan juga ada dari mantan Ketua Bawaslu ada Pak Apan dan juga ada Mbak Titi. Saya ke Pak Apan. Pak Apan, ini menarik ya. Panwaslu yang sebelumnya kemudian mengizinkan begitu ya dengan alasan long holiday, apakah ada tindakan kok bisa kemudian masih bisa mengawasi soal yang di Taipei ini? Seharusnya seperti apa? Ya, seharusnya ini KPU dan Bawaslu juga bertindak untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara ad hoc ya. Jadi sesuai dengan aturan bahwa penyelenggara ad hoc ini bisa penanganan kode etiknya, dugaan pelanggaran kode etik bisa ditangani oleh atasan langsung. Kalau untuk luar negeri, maka atasan langsungnya adalah KPU RI dan Bawaslu RI. Artinya mereka bisa langsung memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ini. Kalau memang ini kategori dugaan yang berat, saya kira bisa putusan pelanggaran etiknya adalah pemberhentian dengan tidak hormat, baik di jajaran KPU, PPLN maupun pengawas luar negeri kalau tadi ada keterlibatan. Menurut saya ini untuk memberikan kepercayaan publik di luar negeri itu kan, soal di pemungutan suara di luar negeri. Jadi bisa dilakukan itu. Di samping sembari Bawaslu segera untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi melalui proses adjudikasi tadi itu. Itu 2 hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu dan Berarti bisa langsung diganti dong, Pak? bisa Seharusnya. menurut saya bisa dilakukan dugaan pelanggaran kode etik. Kalau memang sanksinya berat bisa berhentikan langsung diganti. Saya kira ini masih ada waktu kan. Jadi seandainya Pak Idam misalnya khawatir nanti bintek macam masih ada waktu lah itu kan. Dan sesuai dengan tingkat kesalahan KPP. Tapi mungkin nggak dengan injury time saat ini? Masih ada waktu saya kira itu ya. Oke, Mbak Titi, tanggapannya? Ya, Mbak Adisti, ini bukan soal tidak tertib administrasi saja ya, tetapi ini juga soal kerugian keuangan negara yang tidak sedikit. Jadi profesionalisme yang dampaknya itu besar, bukan hanya pada kepercayaan publik, tapi juga keuangan negara. Bayangkan loh, tadi 31.276 lembar surat suara yang kalau kita baca keputusan KPU soal surat suara rusak dalam proses distribusi, itu kriterianya tuh tidak masuk gitu. Tetapi karena ketidakprofesionalan dan kemudian ada distorsi yang harus ditelusuri, apakah ansih itu keputusan mereka atau ada andil dari pihak otoritas yang lebih tinggi, itu keuangan negara tuh dirugikan begitu. Dan ini dampaknya bisa buruk. Sekarang akuntabilitasnya, kalau ada pemeriksaan dari BPK misalnya, apa akuntabilitas kita membenarkan itu? Dan harus ada koreksi, ada sanksi, tindakan atas kemudian perbuatan tidak profesional tersebut. Saya kira ini yang memang bagi saya ya, sebagai warga yang walaupun kontribusinya tidak besar bagi pembiayaan pemilu, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Bayangkan, akibat misalnya tidak tertib administrasi, tidak patuh pada aturan. Saya baca peraturan KPU 25 2023 itu ditandatangani, ditetapkan oleh Ketua KPU 18 Desember 2023. Tetapi distribusi logistik tahap pertama itu sudah dilakukan oleh KPPSLN pada tanggal PPLN Taipei juga ya, itu pada tanggal 18 Desember. Artinya di hari regulasi itu muncul, mereka sudah mengirimkannya ke alamat dalam gelombang pertama. Lalu gelombang keduanya 25 Desember. Nah pertanyaannya kok bisa ya? Ini dikirim ketika regulasi hari hanya keluar yang mengatur tahapan-tahapan jadwal itu tadi Mbak Disti, itu ada di peraturan KPU 25 2023, 18 Sudah jelas Desember. aturannya. Betul, tetapi di hari peraturan itu keluar, di hari itu juga mereka mengeksekusi. Jadi saya kira untuk sebuah kerja tahapan luar negeri yang itu besar loh, karena di luar negeri itu ada yang disebut dengan KPPSLN POS, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri POS, yang bertugas memang mengelola soal pemungutan suara via POS. Nah, saya kira kok kayaknya kalau ini tidak ada supervisi sama sekali, sepertinya
agak sulit begitu ya. Nah, ini yang Pak Idam nih harus telusuri gitu. Saya kalau sepengetahuan saya komunikasi teman-teman itu mereka pasti punya WhatsApp group dan saling mengupdate perkembangan dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini ke depan memang lagi-lagi pesan Presiden itu sangat benar. Yang teknis itu bisa jadi politis kalau kemudian tidak terkelola dengan baik, lalu kemudian respon kontra narasinya kurang meyakinkan dan kemudian publik akhirnya berspekulasi kemana-mana. Kita tidak ingin spekulasi ini kemana-mana. Pemilih di luar negeri walaupun jumlahnya hanya 1,7 juta, tapi itu tidak bisa disebut hanya ya. Mereka juga warga negara Dan yang punya hak patut yang sama. mendapatkan pelayanan terbaik. Betul sekali. Pak Idam, evaluasi apa yang kemudian harus segera dilakukan? Yang pertama saya ingin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, bahwa ada dugaan keterlibatan dari staf sekretariat di KPU. Kami nyatakan itu tidak benar sekali ya. Itu tidak benar. Jadi memang PPLN Taipei ini dalam melakukan distribusi di dua tanggal 18 dan tanggal 25 Desember, itu tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak KPU di Jakarta. Itu yang perlu kami tegaskan. Tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan kami di Jakarta. Setelah kejadian tersebut, kami langsung menghubunginya dan Ketua KPRI langsung mengambil tindakan tegas kepada PPLN Taipei. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Oke. Jadi penting untuk kami luruskan. Ya. Ya, yang jelas kalau hari ini kami melakukan penggantian surat suara yang telah terkirim tersebut karena kami ingin pastikan bahwa pemilih dalam memberikan suaranya itu di jadwal yang telah ditentukan, bukan di luar jadwal yang telah ditentukan. Kenapa? Ketika dikirim tanggal 18 Desember, tanggal 25 Desember, maka di hari kemudian setelah pengiriman tersebut, pemilih potensinya sudah bisa memberikan suara melalui surat suara tersebut. Nah, ini yang perlu kami luruskan. Aha. Gitu. Oke, untuk soal itu kalau tadi kita sudah membahas soal bagaimana permasalahan di luar negeri begitu yang kemudian harus dievaluasi. Nah, untuk di dalam negerinya sendiri untuk pendistribusian logistik seperti apa, Pak Idam? Karena ini kan kalau tidak salah ada 42 hari, sisa 42 hari lagi menjelang 14 Februari 2024 khususnya di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan dan juga terluar. Insya Allah proses distribusi logistik untuk dalam negeri itu akan tepat waktu karena hari ini progresnya juga sangat baik ya, yang dimana hampir mendekati angka 100% proses distribusi logistiknya. Insya Allah dari sisi proses distribusi logistik dari KPU kepada KPU Kabupaten Kota itu tidak ada masalah dan mudah-mudahan pada saat distribusi logistik dari KPU Kabupaten Kota kepada PPK itu berjalan lancar karena tidak terhalang oleh faktor cuaca ataupun alam. Oke, evaluasi yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Ya, yang jelas ketika kejadian tersebut KPU langsung mengambil tindakan tegas. Ya, sudah pasti karena tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial. Sudah pasti evaluasi itu dilakukan. Oke, Mbak Adisti kalau boleh tanya ke Pak Idam, untuk silakan. surat suara pengganti yang akan dikirim via pos itu Pak, berarti durasi pengirimannya akan dilakukan antara 2 sampai 11 Januari ya Pak ya? Ya, mulai hari ini berarti ya? Mulai hari ini. Oke, berarti surat suaranya sudah tiba juga untuk penggantinya di Taipei ya Pak untuk Sudah distribusi dikirim. ya? Sudah dikirim dengan kode khusus kalau kata Pak Idam ya? Ya. Oke, Pak Abhan pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu kala itu begitu ya. Melihat ini semua, melihat permasalahan ini, evaluasi seperti apa yang segera harus dilakukan? Pertama ini bahwa KPU kan punya prinsip di dalam soal logistik ini ya, ada 5T ya, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan juga tepat sasaran dan juga hemat anggaran. Saya kira itu yang menjadi prinsip bagi KPU dan ini harus menjadi pegangan betul. Menurut saya saya sepakat bahwa ini logistik ini bukan hanya persoalan dalam luar negeri aja, tapi dalam negeri saya kira perlu diantisipasi bagi jajaran KPU. Karena begini bahwa alokasi waktu pengadaan logistik pemilu 2024 ini jauh beda dengan pemilu 2019 ya, karena ini menyangkut dengan soal alokasi waktu kampanye. Pemilu 2019 alokasi kampanye cukup panjang 203 hari. Implikasinya adalah pengadaan logistik cukup panjang. Tetapi dengan pemilu 2024
alokasi kampanye hanya 75 hari, maka waktunya sangat pendek, gitu kan. Bahkan KPU juga ada Perpu 1 atau Perpu 222 yang mengundurkan masa kampanye jadi 25 hari setelah DCT, dan untuk pileg dan pilpres 15 hari itu dalam rangka untuk menambah alokasi waktu itu kan, karena alokasi itu 75 hari. Saya kira ini yang harus diantisipasi ya, karena begini, 2019 dengan alokasi waktu yang cukup panjang 203 hari, asumsinya waktu logistik panjang, itu masih ada persoalan. Di dalam negeri masih ada persoalan. Mungkin Pak Idham ingat ya, karena sama-sama dulu di penyelenggara juga ya. Sampai jenis logistik KPU itu ada 27 jenis logistik saya kira. Ya, ada 27 jenis logistik ya. Ada 3 kategori. Sampai dulu 2019, hal yang menurut saya sebenarnya sepele tapi itu urgent ya. Formulir plano itu pun ada yang tidak dapat itu di TPS itu padahal hal yang sepele bisa dijak lebih awal itu, tapi nyatanya ada. Sampai akhirnya petugas KPPS itu kalau di sampingnya ada toko buku bisa beli itu kertas manila plano lah kira-kira, tapi nggak ada. Sampai akhirnya bekas spanduk kegiatan KPPS misalnya itu bisa jadikan formulir plano. Ya saya kira padahal ini formulir C plano itu hal yang vital sekali ya, urgent, karena penghitungan suara awal yang sistem tali-tali itu ya di plano. Ya saya kira ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman KPU karena alokasi waktu itu. Yang kedua adalah mekanisme manajemen logistik ini kan dari mulai perencanaan, kemudian pengolahannya, kemudian sortir ya, kemudian distribusi. Saya kira ini ya harus diantisipasi betul. Saya mungkin gini ya, harus soal sortir waktu. Sortir ini waktunya saya kira dengan alokasi waktu yang pendek, sortir juga pendek. Jangan sampai nanti di dalam negeri banyak tertukarnya surat suara antar dapil. Pemilu tiap pemilu masih ada soal tertukarnya surat suara antar dapil. Dan ketika ini proses adalah sistem terbuka proporsional, ini merugikan bagi caleg ya. Karena biasanya ketika surat tertukar antar dapil, KPU akan keluarkan surat. Itu dikonversi menjadi sah surat suara partai itu kan. Ini kan bagi sistem proporsional sangat merugikan bagi caleg. Nah ini harus diantisipasi. Sortir sejauh mana bisa memastikan bahwa distribusi logistik tepat tadi sasaran. Jangan sampai misalnya Jawa tertukar antar dapil dengan Sumatera. Udah ini runyem kira-kira itu kan. Karena persoalan dapil di pemilu pileg ini kan banyak ya. Beda dengan pilpres. Dapilnya satu wilayah Nusantara, tapi di pileg dapil kabupaten pun ada kecamatan dan sebagainya, provinsi ada kabupaten dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi 5 prinsip tadi yang digariskan oleh KPU harus menjadi pedoman bagi KPU, dan Bawaslu tetap harus mengawasi dengan maksimal ini. Saya kira itu. Mbak Titi, ini kan juga tadi kita sudah menyoroti soal penyelenggara pemilu, kemudian pengawas pemilu begitu. Nah, bagaimana kemudian publik bisa turut serta berkontribusi mengawasi pemilu 2024 agar kemudian pemilu 2024 ini berlangsung jujur dan juga adil? Ya, tentu saja masyarakat kita semua perlu secara proporsional menilai proses yang berlangsung ya Mbak Disti. Mengelola pemilu 2024 sebagai pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia dengan kombinasi keserentakan dan sistem pemilu yang juga kompleks memang tidak mudah. Jadi itu harus diakui. Dengan waktu yang terbatas juga apalagi. Betul. Jadi ada kondisi objektif yang memang KPU saat ini, Bawaslu saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berlipat daripada pemilu-pemilu terdahulu. Tetapi itu memang menjadi tantangan yang harus mampu dikelola dengan baik. Oleh karena itu keterlibatan para pemangku kepentingan, mitigasi risiko, lalu juga contingency plan atau rencana antisipatif itu diperlukan untuk terbangun dengan baik. Kita sebagai publik bisa apa? Tentu saja kita perlu mengawal proses ini, mengingatkan, dan kemudian misalnya seperti warga negara di Taipei ya, itu bagus sekali. Mereka datang menerima surat suara, antusias, dan kemudian memposting. Artinya mereka ikut mengabarkan kepada publik, ini loh KPU tuh sudah mengirimi saya surat suara. Dan dari sana yang maksudnya tadi adalah bagian dari antusiasme mengabarkan bahwa surat suara sudah sampai, mereka jadi ketahuan kan kalau surat suara itu dikirim lebih dahulu. Nah sekarang harus dipastikan adalah
bahwa 31.276 amplop yang harusnya terkirim kembali itu betul-betul di tanggal 2 sampai 11 Januari itu memang terkirim sebagaimana jadwal yang sudah ada dan tidak ada yang kemudian terhambat untuk menerima surat suara via pos. Yang di dalam negeri saya kira ini memang Mbak, ini bagian dari distribusi logistik. Bayangkan 1,2 miliar lembar surat suara harus didistribusikan kurang dari 3 bulan ke 823.220. Ada pakar yang mengatakan, pakar pemilu global namanya Peter Urban, kalau situasinya selalu seperti ini, tantangan surat suara tertukar, surat suara kurang, surat suara datang tidak tepat waktu, itu pasti akan terjadi. Tahun 55 saja yang lebih sederhana, itu ada puluhan kabupaten kota tidak bisa ikut pemilu berbarengan karena surat suaranya terhambat, apakah karena iklim, karena hambatan distribusi, gitu ya, teknikalitas transportasi dan lain sebagainya. Nah, mitigasi dan kemudian antisipasi atau contingency plan ini, rencana antisipatif ini yang dibutuhkan oleh KPU sehingga jajaran di bawah itu bisa terpahamkan dengan baik. Misal, kita tidak mengharapkan ada surat suara tertukar ya Mbak Adisti. Tetapi bagaimana kalau surat suara tertukar? Bagaimana kalau surat suara datang terlambat? Harus seperti apa? Belum lagi persoalan-persoalan ini Mbak, di 2019 kami temui misalnya karena saya pemantau pemilu pada waktu itu, ada surat suara terlambat datang di Tangerang Selatan. Itu narasinya adalah ini pasti terlambat gara-gara di sini kubunya nol ini ya gitu. Jadi mudah sekali itu dipolitisir. Iya, Bahkan itu yang kemudian menambah beban para petugas iya, untuk bekerja di bawah tekanan. Nah, kita betul. harapkan hal-hal seperti ini setidaknya mitigasi risiko dan rencana antisipatif itu betul-betul dimiliki secara baik oleh KPU. KPU sekarang sudah memberikan pelatihan kepada 7 anggota, sudah menggunakan teknologi penggandaan begitu ya untuk mengurangi beban. Nah, hal itu juga sepatutnya ditopang oleh distribusi logistik yang tepat waktu, tidak tertukar, tepat spesifikasi begitu ya, tepat jenis dan seterusnya. Dan masyarakat juga jangan mudah terprovokasi. Kita kawal, kita ikuti prosedur. Kalau memang ada penyimpangan, dilaporkan begitu ya. Jangan membangun opini di luar kemudian hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oke, kita tahu betul apa yang saat ini dilakukan oleh KPU ini harus dilakukan secara sempurna ya Pak Idam ya. Walaupun memang rumit dan juga waktu yang terbatas gitu ya. Waktunya terbatas sekali, harus disebar, harus didistribusikan benar-benar sampai begitu ya di wilayah-wilayah yang memang seharusnya. Nah, kalau surat suara ini sampai tertukar begitu kan, masalah-masalah yang ini yang timbul begitu ya di kemudian hari begitu, sudah ada langkah mitigasi dan antisipasinya? Ya, yang jelas sebelum Mbak Titi mengungkapkan itu di forum pada pagi hari ini ataupun Pak Abham mengungkapkan kasus di 2019, itu jauh-jauh hari sudah kami pikirkan dan sudah kami lakukan kajian serta bagaimana kami harus melakukan mitigasi ya. Dan kami pastikan ke depan itu harus lebih baik yang dimana apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Abhan maupun Mbak Titi itu tidak terulang kembali. Ya kalau beliau pada pagi hari ini menyampaikan kembali ya ini adalah tantangan bagi kami untuk membuktikan bahwa kami ke depan lebih baik dan hari ini di waktu yang singkat ya proses produksi surat suara maupun logistik pemilu lainnya ini progresnya sudah luar biasa. Insya Allah semua logistik yang harus dikirim tepat waktunya itu dapat terwujud dengan baik dan kami pastikan belajar dari pengalaman di 2019 ya kasus mulai tertukar terus formulir model C planonya tidak ada dan sebagainya insya Allah ke depan itu tidak terulang kembali. Dan tentu saja yang perlu diingat juga kemudian publik ini bisa mengawasi pemilu 2024 agar tercipta jujur dan juga adil. Karena apa? Karena kalau kita ini kekuatan handphone ini dan juga media sosial itu yang kemudian menjadi pengawas yang saat ini betul-betul mata semuanya tertuju ketika ada sesuatu hal yang seperti apa bisa viral kemudian di media sosial dan ini menjadi bahan juga menjadi evaluasi baik itu dari KPU dan juga Bawaslu supaya nanti pemilu 2024 ini benar-benar berlangsung secara jujur dan juga adil. Baik, terima kasih Komisioner KPU Pak Idam Holik sudah bergabung. Ada juga Ketua Bawaslu RI 2017 hingga 2022 Pak Abhan dan juga anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Nanti kita akan dialog lagi di lain kesempatan Bapak-bapak dan juga Mbak Titi. Terima kasih.